Kami dengan ini menyampaikan semua terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Hari ini saya, Tamria Sinaga dan Ponatio Sinaga secara resmi melaporkan Pak Yusuf Kalla atas dugaan penistaan agama Kristen ke Mabes Polri, yang dimana pada ceramah Pak Yusuf Kalla di Masjid UGM itu cukup memprovokasi antar umat beragama khususnya Kristen di seluruh Indonesia. Kedatangan Gamki untuk melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kalla, terkait dugaan penistaan agama. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Itu bukan ajaran agama, itu manipulasi, propaganda, dan sangat berbahaya. Ini namanya, makai nama Tuhan untuk membenarkan kebencian. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara. Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Yusuf Kalla dan kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen Dan apabila saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agar lebih terarah, Gamki berharap agar pernyataan JK yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut bisa diselesaikan secara hukum. Kedua, kita melaporkan segera supaya situasinya bisa terkontrol oleh aparat penegak hukum. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Sehingga perkataan provokatif dari Pak Yusuf Kalla itu tidak menjadi pembenaran di ruang publik, apalagi di ruang akademik. Jadi ini kita melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Bapak Yusuf Kalla sebagai tokoh bangsa untuk segera melakukan klarifikasi. Konten tersebut juga memenuhi unsur untuk dinyatakan penistaan terhadap agama. Ceramah tersebut juga memenuhi unsur provokasi. Saya Pendeta Mel Atok dari NTT menyuarakan ini kepada Pak JK. Pak JK harus minta maaf, meluruskan. Pak JK tidak tahu apa-apa tentang ajaran Kristen. Nama Yusuf Kalla lagi-lagi bikin geger, bahkan makin panas dan meledak. Gara-gara satu pernyataan yang dianggap sensitif, entah itu video aktual atau video lama yang kembali diviralkan di media sosial. Namun esensi dari potongan pernyataannya itu nyata-nyata telah memantik reaksi keras dari berbagai kalangan umat beragama, khususnya dari umat Kristiani. Petaka buat JK. Dari pernyataan berujung pada laporan polisi. Saya, Tamria Sinaga dan Ponatio Sinaga secara resmi melaporkan Pak Yusuf Kalla atas dugaan penistaan agama Kristen ke Mabes Polri, yang dimana pada ceramah Pak Yusuf Kalla di Masjid UGM itu cukup memprovokasi antar umat beragama khususnya Kristen di seluruh Indonesia. Seharusnya Pak Yusuf Kalla itu sebagai negarawan harus menyampaikan pernyataan-pernyataan yang cukup sejuk, tidak berpotensi memecah belah umat beragama, tapi yang terjadi adalah malah sebaliknya. Jadi saudara-saudara, kita harapkan Polri bekerja secara profesional dan independen untuk mengungkap kasus penistaan agama ini. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Teman-teman, mari kita kawal terus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla agar semua masyarakat yang ada di Indonesia ke depannya bisa menjaga
diksi-diksi yang dia sampaikan ke publik. Terima kasih. Dan orang bernama Yusuf Kala ini memang seperti tak pernah lepas dari pusaran kontroversi. Mulai dari usulan yang dianggap provokatif soal kenaikan BBM, kemudian terseret dalam dinamika pelaporan terhadap Rismon, hingga pernyataannya yang dinilai menyudutkan mantan Presiden Jokowi dengan menyuruh-nyuruh beliau untuk menunjukkan ijazah. Ini bukanlah manuver cerdas, tapi blunder fatal. Publik menilai JK sudah tak layak menjadi seorang negarawan, tapi kembali masuk ke panggung politik. JK terlihat jelas memihak kubu Roy Suryo dalam polemik isu ijazah yang kini tengah memasuki fase menuju persidangan bagi para gerombolan penebar fitnah. Seperti kita ketahui sebelumnya, JK sempat mendapatkan somasi keras dari politisi PDIP Ferdinand Huta Hayan yang bahkan memberi ultimatum terbuka dan ancaman akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga bersalah, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kala untuk satu, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meluruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Semuanya berawal dari potongan ceramah di Masjid Kampus UGM. Dalam pernyataan itu, JK menyinggung konflik Poso dan Ambon dan menyebut bahwa keyakinan soal syahid membuat konflik sulit berhenti. Kalimat yang mungkin dimaksudkan sebagai penjelas tiba-tiba berubah menjadi bola api. Reaksi keras bergejolak. Gamki bersama sejumlah organisasi Kristen lainnya tidak tinggal diam. Mereka menilai pernyataan itu menyakitkan, tidak sesuai ajaran mereka dan berpotensi memicu kegaduhan. Dan tanpa basa-basi, JK resmi dilaporkan oleh Gamki ke Polda Metro Jaya. JK pun kini terjebak masuk ke dalam ranah hukum. Karena kalau dianggap mengandung unsur permusuhan berbasis agama, bisa kena pasal 300 KUHP. Dan kalau dianggap menyebarluaskan dan memicu kegaduhan, bisa meningkat ke pasal 301, bahkan pasal 243. Dalam konstruksi hukum, ancaman pidana dapat mencapai hingga sekitar 5-6 tahun penjara. JK pun makin terpojok. Ini bukanlah suara satu kelompok kecil. Selain Gamki, berbagai organisasi ikut bergerak. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kala yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Gamki yang mewakili 19 lembaga Kristen pun membawa rekaman pernyataan Yusuf Kala di sejumlah media sosial sebagai barang bukti. Pelaporan tersebut imbas dari pernyataan JK soal mati syahid terkait konflik Poso saat memberikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada yang viral di media sosial. Masyarakat yang sebelumnya jam 5 sore kita sudah berkumpul di sekretariat Gamki di Jalan Cirebon. Nah, di sana diputuskan dari seluruh lembaga Kristen, organisasi masyarakat yang hadir untuk kita. Artinya ini sudah menjadi tekanan kolektif, bukan lagi sekadar reaksi spontan. Dan ketika tekanan publik semakin membesar, hukum sering ikut terdorong bergerak. Inilah ironi yang sedang terjadi. Bagaimana tokoh sekelas JK yang seorang mantan wapres 2 periode
bisa-bisanya mengeluarkan pernyataan seceroboh itu? Terlepas itu ya, sekali lagi, dari itu video aktual atau video lama, potongannya yang diviralkan. Pernyataan yang mungkin awalnya dimaksudkan untuk menjelaskan konflik, tapi karena salah redaksi, justru kini berpotensi memicu konflik baru. Dan yang lebih dahsyat lagi, JK berpotensi menyusul gerombolan pemburu ijazah Roy Suryo CS terjerat hukum. Kami dari Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia atau AALAI mengucapkan atau memberitahukan somasi terbuka. Saya akan bacakan isi dari somasi terbuka tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Dr. HM Yusuf Kalla di tempat. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional. Bahwa pernyataan tersebut terlepas dari maksud dan konteksnya telah satu, menimbulkan kegelisahan dan keresahan serius di tengah masyarakat, khususnya umat Kristen Indonesia. Yang kedua, berpotensi menciptakan stigma dan kesalahpahaman antar umat beragama. Yang ketiga, mengandung risiko terganggunya kerukunan nasional dan stabilitas sosial. Dan yang keempat, bertentangan dengan semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap agama. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia bersama pemuda Katolik melaporkan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla ke polisi usai ceramah kontroversialnya di UGM tentang syahid yang belakangan beredar di media sosial. Ketua Umum DPP Gamki, Sahat Sinurat menyayangkan dan mengecam keras pernyataan JK tersebut karena dianggap menyakiti hati umat Kristen, serta menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Yang kedua juga, kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial, itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menegaskan bahwa ajaran kasih bahkan melampaui batas relasi manusia. Harapan kami sebagai tokoh bangsa, JK segera merespon ini dengan baik. Paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semua. Karena ini bagian dari pembelajaran kita bersama. Kita minta kepada Polda juga segera berproses. Kita sudah menyampaikan bukti-bukti kita, juga sudah berkomitmen untuk kemudian bersama-sama terus mengawal laporan kami. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga bersalah, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk satu, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meneruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Kami memberikan waktu 2x24 jam sejak somasi ini disampaikan untuk agar ditanggapi secara resmi. Perlu kami sampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat klarifikasi atau langkah yang memadai, maka kami akan mempertimbangkan upaya lanjutan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Somasi ini disampaikan sebagai bentuk peringatan serius
sekaligus komitmen kami dalam menjaga persatuan bangsa serta mencegah perkembangan narasi yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian semasa ini kami sampaikan kepada Bapak Yusuf Kala untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan itikat baik Bapak Yusuf Kala, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 13 April 2006. Hormat kami, Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia atau AALI. Terima kasih.